Kan jelas Pak, yang namanya ulama itu pewaris para nabi. Kenapa Pak dikatakan ulama itu pewaris para nabi? Kenapa nggak dikatakan ulama pewaris para rasul Pak? Nah, yang perlu kita ketahui Pak tentang kenapa kok dikatakan ulama pewaris para nabi, bukan ulama itu bukan pewaris para rasul. Itu Pak, kita harus tahu dulu perbedaan nabi rasul itu apa. Kalau yang namanya rasul Pak adalah utusan Allah yang membawa ajaran baru. Kalau nabi adalah apa? Utusan Allah, cuman dia nggak bawa ajaran, dia mengikuti ajaran rasul. Contoh, Nabi Musa adalah nabi yang membawa ajaran, kitabnya kitab Taurat. Dan sementara yang setelahnya seperti Harun, ya kan, Yahya, Ilyasa, Yunus, Zakaria, semuanya itu nabi. Mereka nggak bawa ajaran baru, tapi mereka cuma menyampaikan ajaran Musa. Dan mereka adalah qudwah nyata daripada Musa, qudwah nyata daripada ajaran Musa. Yang namanya nabi itu nggak bawa ajaran baru, yang disampaikan ya kitab yang ada di ajaran Taurat. Itu kalau nabi. Nah itulah kenapa Pak ulama dikatakan pewaris para nabi. Kenapa? Karena ulama nggak bawa ajaran baru. Ulama itu bawa ajaran Nabi Muhammad, nggak ngada-ngada. Dan sekarang kan banyak ulama yang bawa ajaran baru seolah-olah di luar daripada ajaran Nabi Muhammad, seolah-olah mereka pewaris para rasul. Padahal ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan salah satu bukti mereka membawa ajaran baru, ditafsirkan Al-Quran itu seenak jidat dia, ditafsirkan hadis seenak udel dia, sehingga pada akhirnya mengaburkan pemahaman, menjauhkan orang, seolah-olah berbicara esensi agama, malah sebenarnya justru menjauhkan orang dari agama Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita simak, kita dengar lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah An-Nisa ayat ke-45. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, pada kesempatan kali ini kita ngebahas seperti biasa satu ayat. Tapi walaupun hanya satu ayat yang kita bahas, mudah-mudahan agak ada begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari satu ayat ini, sehingga bisa menjadi panduan, bisa menjadi tuntunan bagi kita dalam mengarungi hidup yang bagi sebagian kita mungkin dianggap melelahkan atau mengecewakan. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-45 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira.
Wallah, dan adalah Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bi'a'adaikum, tentang musuh-musuhmu. Wa kafa billah, maka cukuplah Allah menjadi pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Nah, di dalam tafsir ini Pak, Syekh Sa'rawi mengatakan, faqad yakunu indakum ilmun bil a'da'i, maka bisa saja kamu mengetahui sebagian musuhmu, fayuqalu, sehingga dikatakan apa? Antum alimuna bi'a'da'ikum, kamu mengetahui siapa musuh-musuhmu. Lakinnallaha a'lamu bil a'da'i jami'a, namun Allah lebih mengetahui semua musuh-musuhmu. Li'annahu, karena sesungguhnya bisa jadi, li'annahu qad takunu, karena sesungguhnya bisa jadi, laka, bagi kamu, adawatun bainaka wa baina nafsik, bisa jadi permusuhan itu malah terjadi antara kamu dan antara dirimu sendiri. Au adawatun min jaujatika, dan bisa jadi juga permusuhan itu terjadi antara kamu dengan istri kamu. Au adawatun min auladika, atau permusuhan itu bisa jadi antara kamu dengan anak-anak kamu. Begitu. Au kullu hadhil adawati jami'iha au ba'diha, gitu. Atau dari semua pihak tersebut, sebagian atau seluruhnya. Nah jadi Pak, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui ketimbang diri kita sendiri Pak. Tentang apa? Tentang siapa aja yang sebenarnya musuh-musuh kita. Ini kan jadi satu isyarat bahwa kita ini Pak, terkadang nggak tahu musuh kita ini siapa. Sehingga wajar kalau pada akhir dalam hidup kita sering dikalahkan oleh musuh-musuh tadi. Karena apa Pak? Karena kita nggak sadar musuh kita siapa. Ya sekarang kayak ibarat kita tinju satu ring sama orang, mata kita ditutup. Musuh enak aja mukul dari segala arah, kita yang mata ditutup karena nggak tahu musuh di mana, di posisi di sebelah mana, ya bonyok. Nah, begitupun Pak dalam hidup. Dalam hidup ini yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa kita bisa jadi punya banyak musuh. Dan musuh kita juga sebenarnya bukan cuma setan. Ya kan? Kalau setan jelas itu musuh yang nyata. Tapi juga ada musuh-musuh lain yang kita nggak sadarin dan cuma Allah yang tahu. Gitu. Salah satunya bisa jadi musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Begitu. Ya maksudnya bagaimana Pak, musuh kita itu diri kita sendiri. Jadi bisa jadi Pak, permusuhan terhadap dirimu sendiri berarti apa? Berarti jiwamu menjadi sumber kejatuhanmu. Diri kita menjadi sumber terpuruknya diri kita sendiri. Diri kita menjadi sumber hancurnya diri kita sendiri. Bisa jadi. Bukan karena faktor luar, bukan karena faktor eksternal, tapi yang menjadikan kita rungkat ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain, bukan faktor eksternal. Sebenarnya bisa jadi seperti itu. Ya salah satunya apa Pak? Salah satunya yaitu ketika diri kita lebih mengikuti hawa nafsu. Padahal kan kita semua sama-sama tahu Pak, bahwa yang namanya hawa nafsu itu akan selalu menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kebinasaan. Ya, contohnya, ya kita terus-menerus melakukan apa? Dosa dan juga menunda sama yang namanya tobat. Padahal kita tahu akibatnya, misalnya judi online itu menjadikan keluarga kita, ekonomi kita hancur-hancuran, tapi masih aja kita main judi online. Kita tahu yang namanya bank emok, bank keliling, ya kan, atau rentenir, atau pinjol, apapun itu.
Kita tahu itu gitu, itu apa? Salah. Itu kita tahu itu dosa. Tapi apa Pak? Diri kita masih aja mau minjem begituan. Akhirnya apa? Yang menjadikan terpuruk kita ya karena diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri adalah musuh. Akhirnya apa? Kita dikalahkan diri kita dan kita terpuruk. Oleh sebab apa Pak? Kita nggak bisa mengalahkan musuh kita yang sejatinya adalah diri kita sendiri. Begitu Pak. Yang kedua juga salah satu bentuk diri kita ini adalah sebagai musuh, itu meremehkan perintah Allah dan menipu diri sendiri dengan mengatakan apa? Ya yang namanya tobat mantar aja lah. Ya kan, waktu masih panjang, Allah Maha Pengampun, kan begitu. Yang terkadang itu menyebab kita sambil terus kita melakukan dosa, terus kita melakukan kesalahan. Nah ini Pak merupakan bentuk daripada pengkhianatan diri dari dalam, begitu. Seperti apa ya? Seperti musuh dalam selimut, pada akhirnya diri kita sendiri. Padahal apa? Padahal kan Al-Quran menyebut bahwa jiwa itu kan suka memerintahkan. Ya kan, nafsu itu suka memerintahkan kepada hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Gitu. Yang pertama, yang bisa jadi musuh kita yang jarang kita sadari, yaitu diri kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Atau Pak, bisa jadi yang menjadi bagian dari musuh kita itu adalah istri atau pasangan kita Pak. Ya. Nah jadi adapun yang dimaksud permusuhan di sini Pak, ini enggak selalu bahwa istri kita ini apa seperti kita adu bacot gitu, bukan. Berantem terus bukan permusuhan dalam hal itu, bukan sekedar permusuhan piring melayang, bukan. Tapi yang permusuhan di sini Pak, itu permusuhan dengan cara halus. Bahkan kita sadari ini bukan permusuhan, yang kita nggak sadari. Padahal Pak, sejatinya kalau kita sadari terkadang justru sebenarnya istri kita lah, pasangan kita lah yang sebenarnya musuh kita. Contohnya gimana? Contohnya ya istri mengajak kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan agama misalnya. Maksa suami nyari duit lebih, nggak peduli halal haram. Tujuannya apa? Yang penting buat gaya hidup, pola hidup kita yang konsumtif, kan gitu. Atau maksa suami supaya minjem pinjol, karena sekedar menuruti hawa nafsu istri. Nah ini kan contoh daripada Pak, istri yang bisa jadi itu adalah musuh kita yang pada akhirnya menjerumuskan kita. Begitu Pak. Karena kan yang namanya koruptor itu Pak, ya terkadang apa bisa jadi itu adalah tuntutan istri yang melebihi pendapatan yang dia miliki. Akhirnya apa? Dia cari sampingan. Mending cari sampingannya di luar pekerjaan dalam hal yang halal, misalnya dagang atau sampingan apa. Tapi kadang-kadang sampingannya nyari apa? Nyari yang kotor yang bisa dikorupsi di perusahaan, nyari yang bisa dikorupsi di tempat kerjaan. Kan ini menjadi gambaran tentang istri yang menuntut suami, misalnya untuk berutang agar bisa beli bawang merah, barang mewah, karena dia nggak mau kalah sama tetangga, misalnya kan. Lah ini juga termasuk kategori yang mungkin kita nggak sadari bahwa istri kita sedang melakukan permusuhan terhadap kita, begitu Pak. Dan juga Pak, contohnya lagi menghalangi suami dari kebaikan dakwah, kan gitu, dengan memperolok-olok aktivitas agama dia. Apa-apaan bang lu ngaji, mending kali lu ngaji dapat duit, lu mending cari duit aja, begini, kan gitu. Dia memperolok-olok. Bagi kita misal udah ngaji, cuman karena ngaji dianggap gak berguna, gak bermanfaat sama dia, direndahkan, gak ada artinya, gak ada nilainya, buang-buang waktu lah, beginilah. Nah itu bisa jadi ada indikasi bahwa sebenarnya istri kita lah musuh kita sebenarnya. Dan ini bukan yang ngada-ngada Pak, Syekh Mutawalli Sya'rawi.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwan." Sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh lakum bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Begitu, Pak. Ya artinya apa? Ya hati-hati, bisa jadi istri kita adalah musuh kita. Nah Allah Pak masih halus caranya. Kalau ke keluarga mah berhati-hatilah. Ya karena apa, kan ada kemungkinan bisa jadi atau enggak istri kita itu musuh kita. Tapi kalau ke setan Pak, Allah bilang apa? Inna syaitana aduwwun fattakhiduhu aduwan. Kalau kata Allah kan begitu. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, fattahizuhu aduwan, maka anggaplah dia sebagai musuh. Kenapa Pak Allah Subhanahu wa taala bilangnya apa? Inna syaitan aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Itu enggak berhenti sampai di situ, Pak. Tapi Allah tegaskan lagi, fattahizuhu aduwan, anggap dia sebagai musuh. Ya karena terkadang kita sadar setan itu musuh. Tapi apa? Berhenti sampai di situ. Nggak benar-benar menganggap setan itu musuh. Apalagi kayak misalnya anak muda lah, ya kan? Anak muda nih, apalagi yang suka ngaji, tahu bahwa kalau misalnya kita berduaan sama perempuan, yang ketiganya setan, kan begitu? Itu tahu itu. Tapi terkadang nggak udahlah, peduli setan, kan begitu? Akhirnya udah kecelakaan. Karena apa? Nggak fattahizuhu aduwan. Dia nggak benar-benar menganggap setan adalah sebagai musuh. Begitu. Dan begitu juga terhadap kita tadi istri. Yang selanjutnya apa? Dan bisa jadi Pak, musuh kita itu adalah anak-anak kita sendiri. Nah bagaimana Pak bentuk permusuhan dari anak? Itu bentuknya seperti apa? Ya seperti misalnya anak ini Pak mengalihkan perhatian orang tua daripada ibadah. Mengalihkan perhatian orang tua daripada ketaatan, atau menjadikan orang tua melanggar aturan Allah karena cinta yang berlebihan. Contoh, seperti seorang ayah misalnya, karena pengen anaknya jadi pegawai negeri, akhirnya apa? Ya udahlah, pengen nyenengin anak, nyogok dia. Supaya apa? Sekedar pengen anaknya jadi pegawai negeri, mapan, senengin anaknya. Dia nggak peduli halal haram lagi. Maka ketika itulah anak kita adalah musuh kita. Karena apa dikatakan musuh? Yang namanya musuh kan setan itu tadi ya. Ya namanya setan itu Pak, sekali lagi kalau kata Syekh Wahbah Juhaili, setan itu Pak asal katanya ba'uda, bermakna menjauhkan. Satnun bermakna bauda. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah itu setan. Termasuk anak, termasuk istri, itu bisa jadi setan. Ketika kapan? Ketika mereka malah justru menjadikan kita jauh dari Allah, ya setan. Jadi setan itu nggak harus berwujud seperti jin. Ya jin memang ada yang setan. Tapi nggak harus jin, karena jin juga ada yang beriman kok, Islam kok ada. Ya sama. Jadi gelar setan itu buat siapa aja? Buat jin yang menjauhkan kita dari Allah, setan. Buat manusia yang menjauhkan kita dari Allah, setan. Dan segala bentuk hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, ya setan namanya. Begitu. Begitu juga ya terkait apa? Anak yang durhaka, yang menjadikan apa? Yang durhaka, yang mencela, menjatuhkan kehormatan orang tua mereka. Kan gitu, padahal mereka udah dididik sedemikian rupa. Nah ini merupakan bahwa anak ini bisa juga jadi setan, bisa juga jadi musuh. Begitu Pak. Nah terus apa lagi Pak? Ya contohnya seperti tokoh agama, ustadz misalnya. Yang menuntun kita, bisa jadi Pak. Orang yang kita anggap tokoh agama sebenarnya dia adalah musuh kita. Itu kapan Pak? Ketika tokoh agama tadi, ketika ustadz tadi itu melakukan penyimpangan daripada
kebenaran, menyebarkan ajaran, pemahaman, penafsiran yang menyesatkan. Baik itu karena hawa nafsu, ambisi dunia, atau salah paham, atau salah dalam memahami agama. Jadi jangan dikira Pak, orang yang berudeng-udeng, yang bersorban, berkopiah, ya kan itu nggak menutup kemungkinan bisa jadi sebenarnya itu musuh kita, cuman kita nggak sadar, cuman kita nggak ngeh, gitu. Bisa jadi itu adalah musuh kita yang sebenarnya, cuman kita nggak sadar. Nah sekarang kan kita udah tahu nih bahwa musuh kita itu bukan cuman apa, setan. Tapi Sesarawi jabarin tuh musuh kita itu adalah bisa jadi diri kita sendiri. Musuh kita bisa jadi adalah istri kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi mungkin orang yang kita tokohkan dalam keagamaan karena mengajarkan atau menyelewengkan atau menjadikan kita malah justru menjauh dari Allah, bisa jadi. Nah lantas bagaimana Pak? Ya kan Allah udah kasih tahu nih bahwa Allah itu lebih tahu siapa musuh-musuh lu. Allah udah lebih tahu ketimbang diri lu sendiri. Nah bagaimana solusinya? Nah Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Pak emang benar Pak sayang sama kita. Maka Allah bukan cuma ngasih informasi Pak, Allah kasih tahu solusi daripada apa? Daripada musuh-musuh yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Apa Pak solusinya? Di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Maka cukuplah kepada Allah kalian mewakilkan dirimu. Cukuplah Allah sebagai wakil dan cukuplah Allah sebagai penolong. Artinya apa Pak? Artinya Pak, kita enggak lagi membutuhkan wakil dan penolong selain Allah. Kenapa dalam hal ini kita enggak butuh wakil, penolong selain Allah? Ya kan yang cuma tahu siapa musuh kita kan apa? Ya Allah. Kan gitu. Yang cuma tahu pergerakan jurus musuh-musuh kita kan Allah. Ya udah maka cukupkan Allah sebagai penolong. Nah lantas bagaimana Pak caranya? Ya kan? Kita udah tahu nih ini musuh kita. Dan Allah kasih tahu caranya, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Jadikan Allah sebagai wakil, jadikan Allah sebagai penolong. Bagaimana caranya? Nah Pak, cara yang pertama, kalau misalnya kita mau menjadikan Allah sebagai wakil, mau menjadikan Allah sebagai penolong atas apa? Atas pertempuran kita, perkelahian kita terhadap musuh-musuh, yang pertama yaitu Pak kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Sehingga itulah kenapa kan di dalam sholat kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus yang kedua bagaimana Pak setelah kita meminta? Itu kita kembali Pak kepada petunjuk Allah. Nah sekarang kita ulang. Tadi kan musuh kita itu adalah yang pertama diri kita sendiri. Nah lantas bagaimana cara kita meminta petunjuk Allah? Di dalam mengenangani yang mana musuhnya adalah diri kita sendiri. Jadi Pak kalau misalnya musuhnya diri kita sendiri, yang pertama yaitu mujahadatun nafs, perjuangan melawan hawa nafsu. Karena apa Pak? Ini sangat penting Pak. Kalau Bapak benar-benar pertama mujahadatun nafs, yaitu apa? Berjuang melawan hawa nafsu. Yang namanya berjuang emang enak Pak? Kagak Pak. Enggak ringan, berat. Ya seperti misalnya, makanya kan janjinya kenapa Pak? Kenapa di dalam hal ini kita diminta berjuang atau petunjuk Allah? Karena di dalam surat Al-Ankabut itu Allah bilang, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Itu janji Allah. Artinya, kan di situ Allah bilang apa? Orang yang bersungguh-sungguh. Kayak sekarang misalnya ini Jidan dari Pondok Kopi,
ya kan, kemari. Lah itu Pak, kalau nggak modal sungguh-sungguh, kalau nggak modal maksain, kagak bakal bisa. Ya sekarang ngapain jauh-jauh? Pengajian di Pondok Kopi juga banyak misalnya kan. Kalau kagak maksain nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia tetap istiqomah, maksain, ya kan, dia istiqomah terus, maka apa? Jangan khawatir, janji Allah. Maka Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami kan di situ banyak tuh. Bisa jadi jalan petunjuk, jalan hidup, jalan rezeki, atau apapun di situ. Yang jelas kita nggak akan nemuin yang namanya jalan buntu dalam segala hal. Satu kuncinya maksain, ngaji mah. Misalnya, maksain yang namanya berbuat baik mah, kalau nggak maksain nggak bisa. Maka syarat kalau misalnya kita pengen bisa mengalahkan musuh, kita kembali ke petunjuk Allah, syarat yang pertama apa? Kita mujahadatun nafs, berjuang Pak, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi segala sesuatu yang maksain, dan yang paling mesti kita maksain adalah nuntut ilmu, karena ilmu adalah pintu. Pintu apa? Pintu gerbang kita menuju keberkahan, menuju kebaikan, menuju pengenalan kita terhadap Allah. Yang kedua Pak, yaitu apa? Zikir. Zikir itu kita muraqabah, melakukan pendekatan diri, yaitu latih hati kita untuk terus sadar bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengawasi. Terus apa lagi? Yang selanjutnya yaitu tadi belajar, kita ngaji terkait ruhani yang dalam hal ini tasawuf. Tentu yang namanya tasawuf Pak itu melalui bimbingan ulama yang lurus. Bukan sekedar kita dikasih wirid, kita pakai itu wirid. Bukan sekedar wirid, tapi juga mensucikan diri, menundukkan hawa nafsu. Karena terkadang hati-hati ketika kita ngaji tasawuf, misalnya kan dikasih wiridan, yang sebenarnya wiridan itu di luar dosis daripada ulama, di luar dosis. Akhirnya apa? Enggak sedikit banyak orang yang error gara-gara wirid Pak. Banyak. Dan itu sebuah kenyataan. Memang kalau misalnya dosis daripada wiridan di luar kadar kemampuan, itu bisa apa Pak? Stres orang. Bisa gila, ini menurut ulama seperti itu. Bapak tahu ketika Musa diminta diperlihatkan Allah, itu batu ketika diperlihatkan cahaya Allah Pak, hancur gunung batu itu. Apalagi manusia. Nah kalau misalnya wirid, kadar wirid kita keterlaluan, kita berharap cahaya Tuhan yang berlebihan di luar kemampuan, hancur kita. Makanya apa? Perlu wirid-wirid yang dari bukan sembarangan wirid, yang benar-benar daripada ulama yang mursyid, yang mendapatkan petunjuk. Bukan sekedar wirid kita wiridin, tapi ternyata kadar wiridnya di luar kadar kemampuan, stres kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja Pak, itu kan memberikan kadar wirid subhanallah 33, ya kan, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, misalkan sebagai penutup jadi cepet. Artinya di situ bilangan yang keluar dari Rasulullah, artinya ketika memberikan zikir wirid itu kan Rasulullah sesuai dengan dosis kadar yang aman, gitu, bukan sembarangan, gitu. Dan juga yang selanjutnya dalam belajar agama Pak, terutama tasawuf, ada yang perlu kita perhatikan Pak kalau kita mau benar-benar mendalami agama. Maka apa Pak? Kita harus perhatikan bahwa kalau kita mau belajar agama, maka belajar itu harus dari sumbernya langsung. Nah, sumbernya langsung bukan sekedar Rasulullah, di atas Rasulullah. Siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril dalam satu hadis, di hadis Arba'in itu ada, itu datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi ke tengah-tengah sahabat. Ya kan? Datang dia nanya kepada Nabi, apa itu Islam? Dijawab paman Nabi, Islam itu begini. Apa itu iman? Dijawab Nabi, iman begini. Apa itu ihsan? Ihsan itu begini. Akhirnya pergi itu Pak Malaikat Jibril. Nah ketika Malaikat Jibril pergi, Umar nanya, itu siapa ya Rasulullah?
Itu yang nanya-nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu Jibril, karena sesungguhnya yang tadi datang, yang sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu mengajarkan agamamu. Artinya apa? Pelajaran agama yang disampaikan Jibril itu 3 poin tadi. Itu apa? Islam, iman, ihsan. Nah, berangkat dari hadis tadi, akhirnya apa? Istilah iman, Islam, ihsan ini dikasih label sama ulama. Kalau Islam itu dimensi lahiriah, namanya apa? Fikih Islam tuh. Yang kedua, iman. Kalau iman ini, kalau kata ulama itu dimensi batiniah, keyakinan. Maka dikasih label ini akidah. Kan begitu. Yang selanjutnya yaitu ihsan. Ihsan ini Pak, dimensi batin rasa. Maka ulama memberikan label adalah ini tasawuf. Kan begitu. Nah, kalau misalnya kita bercermin kepada hadis tadi, bahwa komponen dalam memahami agama itu jangan lepas atau jangan mengambil hanya satu tasawuf saja, atau jangan sekedar mengambil syariat atau fikih saja, atau jangan sekedar membahas masalah dimensi batin keyakinan, yaitu apa? Akidah saja, sampai mengabaikan kesemuanya. Padahal nggak bisa, udah jelas yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril, yu'allimakum dinakum, mengajarkan kepada kamu agama kamu. Artinya 3 poin itu. Jangan sampai kita ngaji tasawuf, kita abaikan syariat, kita sepelekan syariat. Ini kebanyakan kasus begitu. Yang akhirnya apa? Menjadikan dia jauh sesat. Kenapa? Karena dia di luar daripada ketentuan Tuhan, ketentuan Nabi. Karena konsep agama menurut sumbernya langsung setelah Allah kan malaikat Jibril, baru ke Nabi Muhammad. Nah, kalau terkait agama atau memahami agama ini Jibril langsung yang datang. Dikasih nih 3 poin penting, jangan keluar dari 3 hal ini. Kan begitu. Nah, terkadang di TikTok nih banyak sekarang Pak aliran-aliran apa yang saling mengabaikan. Ketika dia ngebahas masalah rasa, dia lupa ngebahas masalah lahir. Ketika dia ngebahas masalah batin, dia lupa ngebahas masalah lahir. Akhirnya nggak sempurna, ngaco. Dibilang kalau sholat nggak perlu, ya kan? Yang penting apa? Ingat, buset. Eling, kan gitu. Kalau katanya sholatul dzikri katanya, sholat cuma untuk mengingat. Emang benar sholat mengingat, yaitu kajian daripada apa? Kajian daripada rasa. Tapi ingat, jangan sampai kita keluar, kita juga punya yang namanya batin. Emang benar sholat itu untuk mengingat. Ya tetap untuk mengingat itu tunaikan perbuatan dohirnya. Sekarang kita mau ngirim surat Pak. Kalau zaman dulu, ini kita berbicara zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kita mau ngirim surat pakai apa Pak? Perangko. Yang kalau kita pun misalnya kita kirim surat itu syaratnya harus pakai perangko. Walaupun kita punya duit, kita tempelin duit itu di amplop kagak bakal Pak. Itu surat sampai, kecuali kita tuker dulu tuh duit. Beliin perangko, tempelin di amplop. Kan begitu. Ya artinya ya tetap aja. Kalau kita pengen sholat, kita sampai kepada benar-benar dikatakan ingat Allah, ya lakukan rukunya, sujudnya. Itu perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Begitu. Jadi apa? Nggak bisa kalau misalnya kita setengah-setengah gitu kan Pak. Apalagi Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya panduan nih Pak ya, panduan yang harus kita pegang dimanapun kita nuntut ilmu. Kalau kata Rasulullah apa Pak? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum. Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian 2 perkara. Lan tadillu, yang kalian selama-lamanya enggak akan sesat.
Tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Yaitu apa? Jika kamu senantiasa berpegang kepada keduanya, yaitu apa? Kitabullah wa sunnah nabi. Nah ini Pak, kenapa Rasulullah sampai bilang apa Pak? Lan tadillu, nggak bakal sesat selamanya. Karena apa Pak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah tahu Pak keadaan sekarang yang akan terjadi. Banyak aliran-aliran yang menjauhkan orang itu dari Allah. Banyak aliran-aliran yang menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Sampai Rasulullah memberikan pesan yang sangat eksplisit, sangat jelas. Yaitu apa? Aku telah meninggalkan padamu sekalian dua perkara yang selama-lamanya kalian tidak akan tersesat jika kamu sekalian senantiasa berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Nah cuman Pak, dalam hal ini itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga nggak bisa sembarangan. Nggak seperti orang Wahabi juga kembali ke Al-Quran dan Sunnah secara serampangan. Tapi melalui para ulama. Karena banyak Pak kajian-kajian rasa yang ada di TikTok, yang ada di mana? Di YouTube. Itu kajian-kajian rasa, iya benar yang dibawa Al-Quran Pak. Iya benar yang disampaikan itu hadis. Tapi dalam menafsirkan seenak jidat mereka. Seenak jidat mereka mengabaikan ulama-ulama yang mutabar. Padahal jelas pesan Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Sekarang kita mau ngomong kata Nabi, enggak melewat pewarisnya, buset. Sesat, error, itu bisa menyebabkan kita error dalam memahami. Kan jelas Pak, yang namanya ulama itu pewaris para nabi. Kenapa Pak dikatakan ulama itu pewaris para nabi? Kenapa enggak dikatakan ulama pewaris para rasul Pak? Nah, yang perlu kita ketahui Pak tentang kenapa kok dikatakan ulama pewaris para nabi. Bukan ulama itu bukan pewaris para rasul. Itu Pak, kita harus tahu dulu perbedaan Nabi Rasul itu apa. Kalau yang namanya Rasul Pak adalah utusan Allah yang membawa ajaran baru. Kalau Nabi adalah apa? Utusan Allah, cuman dia nggak bawa ajaran. Dia mengikuti ajaran Rasul. Contoh, Nabi Musa adalah Nabi yang membawa ajaran, kitabnya kitab Taurat. Dan sementara yang setelahnya seperti Harun, ya kan, Yahya, Ilyasa, Yunus, Zakaria, semuanya itu nabi. Mereka nggak bawa ajaran baru, tapi mereka cuma menyampaikan ajaran Musa. Dan mereka adalah qudwah nyata daripada Musa, qudwah nyata daripada ajaran Musa. Yang namanya nabi itu nggak bawa ajaran baru, yang disampaikan ya kitab yang ada di ajaran Taurat. Itu kalau nabi. Nah itulah kenapa Pak ulama dikatakan pewaris para nabi. Kenapa? Karena ulama nggak bawa ajaran baru. Ulama itu bawa ajaran Nabi Muhammad, nggak ngada-ngada. Dan sekarang kan banyak ulama yang bawa ajaran baru seolah-olah di luar daripada ajaran Nabi Muhammad, seolah-olah mereka pewaris para rasul. Padahal ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan salah satu bukti mereka membawa ajaran baru, ditafsirkan Al-Quran itu seenak jidat dia. Ditafsirkan hadis seenak udel dia. Sehingga pada akhirnya mengaburkan pemahaman, menjauhkan orang. Seolah-olah berbicara esensi agama, malah sebenarnya justru menjauhkan orang dari agama. Dan ini fatal banget Pak sebenarnya. Sangat fatal. Dan yang selanjutnya Pak, bisa jadi musuh kita itu adalah anak-anak. Bagaimana Pak cara kita, ya kan? Kalau misalnya musuh kita itu ternyata anak kita sendiri, yaitu yang pertama Pak, kita ajarkan tarbiyah, pendidikan ruhani, ya seperti menanamkan tauhid, adab, rasa takut kepada Allah.
Karena apa Pak? Karena hidup itu bukan cuma pintar, bukan cuma sukses di dunia, tapi kita juga berharap sukses di akhirat. Makanya kan unsur-unsur kecerdasan itu perlu. Yang namanya unsur kecerdasan kan ada orang membagi 3. Yang pertama IQ, intelligent question, yaitu kecerdasan, dia punya otak. Apakah cukup? Kagak Pak. Kalau sekadar kecerdasan otak banyak yang dulunya juara umum, yang dulunya orang pintar, stres Pak sekarang. Kenapa? Karena dia hidup hanya mengandalkan kecerdasan otak. Maka perlu yang namanya juga kecerdasan kita mengelola emosi. Nah sekarang bagaimana kita bisa cerdas mengelola emosi Pak? Maka yang selanjutnya Pak, kita perlu yang namanya spiritual question, kecerdasan spiritual. Karena yang namanya kecerdasan emosi Pak, itu kan bisa dikelola, bisa diperbaiki dengan spiritual question. Seperti ngaji nih. Ini kan ngaji bagian daripada kecerdasan spiritual. Yang tujuannya apa Pak? Tujuannya menuntun kepada kecerdasan emosional. Sehingga kita nggak salah bersikap, sehingga kita nggak salah dalam melangkah. Maka perlu yang namanya ngaji. Jangan cukup mengandalkan kecerdasan otak. Perlu kecerdasan rohani. Supaya apa? Kita juga punya kecerdasan dalam emosi, dalam bersikap. Dan ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Dan juga Pak, jangan berlebihan mencintai anak. Karena apa Pak? Karena cinta yang tidak dituntun agama itu bisa menjadikan kehancuran rohani orang tuanya, begitu Pak. Dan selanjutnya yaitu tadi musuh dari yaitu tadi kalau misalnya tokoh agama yang menyimpang, maka yang penting yang perlu kita perhatikan ya kita belajar dari agama yang memiliki sumber yang lurus. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan. Saya Pak jujur, saya dulu saya ini Pak orang Wahabi Pak. Pernah masuk Wahabi, celana saya cingkrang dulu. Sampai almarhum ibu saya itu marah sedemikian rupa, udah gak peduli. Ini keyakinan saya. Sampai kadang sampai ribut kan gitu sama orang tua. Kan udah saking ini kebenaran menurut saya. Dan satu Pak yang saya gak pernah tinggalkan, saya selalu berpikir dan cari tahu. Apakah yang saya yakini udah benar atau belum? Itu selalu skeptis saya. Sampai pada akhirnya ketika saya di posisi di Salafi atau di Wahabi itu, saya kan dilarang jangan baca buku si A, jangan baca si buku si B, jangan. Dibikin kita seolah-olah jumud. Akhirnya saya penasaran, apa sih? Kenapa gue dilarang-larang? Saya baca. Akhirnya ternyata apa? Oh ternyata selama ini kita nggak utuh dalam memahami satu permasalahan. Akhirnya udah semenjak dari situ ya udah kita berubah gitu. Ya penting satu, jangan pernah berhenti kita menuntut ilmu, jangan pernah berhenti kita ngaji. Cuman tetap Pak harus dari sumber yang lurus. Dan seperti kata Nabi, verifikasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira ini udah benar belum menurut Al-Quran? Kira-kira ini udah benar belum menurut hadis? Enggak apa-apa, cari tahu sendiri. Internet udah ada kok. Gitu. Dan juga kembali kepada manhaj Rasulullah. Ya, seperti tadi saya bilang, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Itu apa Pak? Kita kembali ingat pesan Nabi, lu gak bakal sesat selamanya. Asal lu pegang nih 2 perkara yang gue tinggalin, lu kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Cuman sekali lagi catatannya yang di sini Rasul nggak sampaikan, cara kembalinya melalui ulama. Gitu. Artinya jangan memahami Al-Quran hadis itu mentah-mentah Pak. Sekarang Bapak aja deh, kita ngaji nih Al-Quran 1 ayat ini, ya kan? Apa Bapak bisa dapetin di Al-Quran terjemah Pak? 1 ayat yang kita bahas ini kagak bakal Pak. Maka apa perlu kita panduan ulama. Dan saya menyampaikan ini Pak, bukan kehendak saya, bukan atas pemikiran saya. Saya juga berkiblat kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya nggak seomong-omongnya. Saya bersanad kepada beliau dalam menyampaikan Al-Quran ini gitu. Nah nanti juga Syekh Mutawalli Sya'rawi bersanad ke gurunya sampai kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya yang namanya sanad keilmuan, supaya apa Pak? Ya, jangan sampai salah. Ternyata apa yang kita pahami nggak dipahami Rasulullah. Kalau misalnya sanad keilmuan kita keputus, begitu Pak. Mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustadz Abdul Hamid. Kepada beliau persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.